Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa AW Sumu Channel, alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini saya Nurul Yakin Sitorus, pembawa acara diskusi dialog interaktif yang berjudul Kiprah Al-Jam'iyatul Wasliyah Pra dan Pasca Kemerdekaan. Alhamdulillah pemirsa, hadir bersama kita narasumber dialog kita pada sore hari ini, pengurus besar Al-Jam'iyatul Wasliyah Bapak Haji Gio Hamdani LC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan hadir di studio AW Sumu Channel pada sore yang berbahagia ini. Tentunya nanti Abang akan menyampaikan pencerahan dan juga informasi sejarah yang selama ini banyak orang lupa dan perlu dipertegaskan kembali bahwa Al-Jam'iyatul Wasliyah dalam peranannya pra dan pasca kemerdekaan sangat penting dan betul-betul ikut dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu pemirsa, alhamdulillah saya akan langsung menyapa narasumber kita Bapak Haji Gio Hamdani LCMA. Bang, coba sedikit kita mengulas sejarah Al-Jam'iyatul Wasliyah yang cukup dalam ini, dituangkan dalam buku-buku sejarah yang masih bisa kita lihat, bisa kita baca bahwa betul Al-Jam'iyatul Wasliyah sungguh besar kiprahnya dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kiprah Al-Wasliyah pra dan pasca. Iya. Gitu. Iya. Dan itu yang dipertanyakan sama Adinda Yakin. Al-Wasliyah itu berdiri secara de facto Ya. 1930. Ya. Tapi jujur karena waktu itu Indonesia kan Belum ada kan bilang belum Iya, merdeka. Iya. Belum ada. Jadi mendaftarkan itu kan nggak gampang. Betul, Karena betul. menurut para pakar-pakar LP3S, pakar-pakar sejarah Indonesia, Iya. Al-Wasliyah ini adalah apa namanya, termasuk ormas yang telat berkantor di Jakarta. Jadi masih dikategorikan pejuang lokal saat itu. Iya. Ya, lokal. Ini perlu dicatat. Kita disebut lokal Al-Wasliyah karena kita telat berkantor di Jakarta. Gitu. Agen-agen kita belum ada di Jakarta saat itu. Kantornya juga masih berdomisili di Sumatera Utara. Medan. Makanya kita secara register legalnya lah gitu ya. Itu di atas 1930, padahal kita berdirinya 1930 secara de facto. Namun ide-ide Al-Wasliyah itu sudah ada sebelumnya gitu loh. Sebelumnya udah ada. Perlu dicatat bahwasanya pendiri Al-Wasliyah ini guru-guru besarnya Grand Sheikh yang saya selalu memakai bahasa Grand Sheikh. Iya. Kan gitu. Grand Sheikh kita seperti Syekh Muhammad Yunus, Ya, Syekh Maksum. Beliau ini adalah berpendidikan di Mekah, ngaji di Mekah, sekolah di Mekah, dan mereka sudah mengerti tentang apa artinya sebuah penjajahan. Allah yarhamu Syekh Muhammad Yunus dan Syekh lain seperti Syekh Maksum itu sudah paham isu-isu penjajahan, isu-isu Barat, bagaimana Barat membagi-bagi, mengkotak-kotakkan negara-negara Islam, berangkat dari isu Utsmaniyah, bagaimana Theodor Herzl melobi melobi
Sultan Hamid II pada tahun 1900-an. Herzl itu sudah melobi dari mulai tahun 1890 sudah melobi Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah. Waktu itu masih rajanya Abdul Hamid, agar mau memberikan Palestina kepada Israel dengan tawaran yang begitu bermacam-macam. Ya. Ini sudah dipahami, sudah diketahui oleh tuan-tuan guru dulu. Tuan-tuan guru dulu seperti Syekh Muhammad Yunus ini sudah belajar ini. Kemudian beliau datang ke sini membuka maktab Tapanuli. Maktab, bukan maktab, bukan P, B, maktab. Oke, kalau Nah, ini dia tulis min kaf ta B. Ini sering saya baca itu maktab. Tulisannya ada yang P, ada yang F. Ini salah. Maktab, maktabun. Artinya itu maktab itu ya meja, artinya tempat belajar gitu. Maktabun, meja gitu. Jadi kalau dalam pengertian bahasa Arabnya itu adalah madrasah gitu loh. Maktab sudah mendirikan maktab, sudah mendirikan madrasah. Dan ini sudah barang tentu pasti mereka itu hidup, tuan-tuan guru dulu itu di zaman Utsmaniyah. Dia sudah belajar bagaimana mengantisipasi para penjajah. Karena itu maka tuan-tuan guru dulu merekrut pemuda-pemuda Islam dan diajarin. Apa yang awal diajarin adalah ilmu Islam, dipahamkan dulu tentang pemahaman Islam yang benar. Akidahnya dibenarin semua. Akidahnya dibenarin. Karena untuk mempersiapkan mujahidin untuk berperang ini, para Grand Sheikh kita ini sudah paham, sudah membaca kisah bagaimana perjuangan Islam, bagaimana zaman-zaman Khalifah Umar. Pasti namanya Grand Sheikh yang belajar di Mekah. Mereka belajar tarikh sirah nabawiyah, udah belajar semua. Makanya begitu pulang ke kota Medan, direkrut anak muda, salah satunya di antaranya Syekh tuan guru kita Ismail Banda, Allah yarhamu. Terus tuan guru kita Abdurrahman Asyhab, Allah yarhamu. Ini biar tahu dulu urutannya ya. Urutannya jangan salah nih. Tuanku Ismail Banda itu senior. Ya. Kakaknya tuanku Abdurrahman Asyhab. Terus punya adik namanya tuanku Syekh Arsyad Lubis. Ini harus tahu kalian urutannya. Harus tahu adik-adik semua ini urutannya. Ya, biar tahu. Jadi ini juga untuk meluruskan juga nih kepada warga-warga Al-Wasliyah, biar mengerti jenjang-jenjangnya, gitu. Jadi kenapa waktu itu yang jadi ketua umum itu tuanku Ismail Banda, karena beliau itu adalah senior di antara teman-teman yang lain. Kemudian ada di situ adik lighting lagi, namanya tuanku Abdurrahman Asyhab. Kemudian tuanku Arsyad Talib Lubis dan tuanku ada dan lain-lain. Baik, Bang, apakah itu kaitannya kalau kita bicara soal sejarah Al-Wasliyah ya? Tentunya embrio Al-Wasliyah itu kan muncul dari kelompok komunitas anak muda yang smart, intelektual, lalu mendirikan debating club waktu itu, lalu kemudian dari semangat itu berdirilah Al-Jamiatul Wasliyah. Nah, kembali fokus itu saya tolong Rana. Bukan gara-gara debating club Al-Wasliyah itu berdiri. Iya. Saya ceritakan dari awal bahwasanya tuan guru seperti Syekh Muhammad Yunus, Syekh Maksum, seperti saya yang sekolah di Timur Tengah, kami belajar bagaimana watak-watak penjajah, belajar siapa itu penjajah, ilmu yang mereka dapatkan ini. Jadi ketika itu Indonesia itu dalam berusaha berpikir bagaimana mengusir penjajah, bagaimana kita menghadapi penjajah. Jadi tuan-tuan guru ini, walaupun waktu itu kondisi kita berperang seperti Syekh Muhammad Yunus, Syekh Maksum Zakaria, Syekh Maksum, Syekh Zakaria, walaupun mereka dalam kondisi perang, mereka tetap pulang ke Indonesia
dan mereka membangun satu basis kekuatan. Gitu loh. Dalam pembentukan Al-Wasliyah ini, mereka itu kan biasalah berdebat-debat itu ya, anak-anak muda itu. Kemudian dari sinilah nanti akan berdebat itu, perdebating klub itu ada untuk menyatukan visi dan misi, menyatukan langkah dan draft. Itu dia gunanya. Artinya gitu. kan, artinya dipersepsikan ada yang berpendapat bahwa debating club inilah lalu kemudian melahirkan Al-Wasliyah. Nyatanya itu hanya sebuah proses kecil sebenarnya. Proses kecil untuk menyatukan satu persepsi. Yes. Sehingga timbullah pemikiran mereka dan para tokoh Ismail Banda, Arsyad Thalib Lubis, Muhammad Yunus, Abdurrahman Asyihab mendirikan Al-Jamiatul Wasliyah. Itu juga menjadi pelajaran bagi kita sekarang. Berdebat itu bukan untuk mengucilkan lawan, bukan mengucilkan lawan debatnya, tapi mereka mempelajari, mereka diajarkan oleh syekh itu bagaimana akhlak debat, bagaimana etika dalam berdebat. Jadi mereka nggak pernah itu namanya memaki atau mengecilkan kawan atau merasa lebih tinggi sebenarnya, nggak ada istilah di dalam nggak kayak sekarang baru kawan itu S3 ngecilkan S1 S2 gitu. Itu sekarang gitu. Dulu nggak ada itu. Baik, menarik pemirsa, ini kiprah Al-Wasliyah dalam sebenarnya dan banyak kalau kita terus mengkupas dan mendalami itu. Nah, ini loh Ayahanda, terkait dengan usia Al-Wasliyah yang sudah mencapai hampir 1 abad, 98 tahun ini. Tentunya Al-Wasliyah dengan panca amalnya melalui pendidikan, dakwah, dan amal sosial terus berlanjut hingga kita rasakan sekarang ini. Tentunya ini kan bagian dari pengabdian Al-Wasliyah terhadap bangsa ini. Nah, apa sebenarnya semangat pendiri Al-Wasliyah ketika itu, sebelum dan sesudah didirikannya Al-Wasliyah, sehingga hari ini umat dan kita semua masih merasakan Al-Wasliyah bagian terpenting dalam berbangsa dan bernegara ini? Bagaimana itu ya Anda? Begini, saya tadi ceritakan bahwasannya tadi Tuan Guru itu datang, dia buka sekolah, dia kumpul, dia rekrutnya orang, rekrutmen istilahnya. Ya, ini teori rekrutmen itu pasti sudah dipelajari oleh mereka dengan daurah, diajak itu anak-anak muda, lalu mereka bikin pergerakan, Al-Wasliyah bergerak, Al-Wasliyah bergerak. Dari daurah ini maka disusupkanlah pemikiran-pemikiran, ditanamkan pemikiran-pemikiran pada tuan-tuan guru ini adalah ruh jihad. Tadi itu ruh jihad ditanamkan. Jadi Tuan Guru dulu, Grand Syekh dulu, itu menanamkan pada tuan-tuan guru kita seperti Tuan Ismail Banda, Tuan Abdurrahman Asyihab tadi sama Tuan Arsyad Thalib Lubis. Itu akidahnya diberesin, ilmunya diberesin, pemahaman tentang Islam diberesin. Kemudian setelah tamat ini maka mereka ditanamkan jihad. Maka berdirilah Al-Wasliyah pada waktu dan time yang pas. Waktu dan time yang pas. Waktu dan time pas artinya umur mereka itu. Tuanku Ismail Banda itu umur 19 tahun persisnya. Jadi masa kematangan itu waktu saat itu sudah diperhitungkan oleh Tuan Syekh Muhammad Yunus. Ini pas untuk dibuat Al-Wasliyah. Dalam kaitannya dengan mengisi kemerdekaan sedikit Ayahanda. Sekarang kan atau pascanya? Pasca kemerdekaan. Pastinya tokoh-tokoh Al-Wasliyah itu juga banyak terlibat dalam situasi politik, situasi diplomasi mungkin barangkali, dan ada juga yang memang harus bertempur di medan peperangan. Karena setelah 45 kan tidak otomatis kita yang ada di Sumatera waktu itu, Sumatera Timur, langsung pulih dalam konteks keamanan waktu itu. Masih ada kenil penjajah untuk menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara pada waktu itu. Gini ya Dinda, Al-Wasliyah sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Kita berjuang mencerdaskan 1930. Kita mencerdaskan bangsa. Ikut mencerdaskan bangsa, ya. Itu salah satu konstitusi tuh, bahasa konstitusi dimanapun dia berada, nggak usah di Indonesia, di mana-mana bahasa konstitusi semua ngomong gitu. Bisa mensejahterakan bangsanya, bisa harus mencerdaskan bangsanya, harus mensejahterakan bangsanya. Itu adalah tugas sebuah negara, salah satu di antaranya. Tugas
fungsi negara. Adanya negara itu harus dikerjakan. Pertama mencerdaskan, kedua mensejahterakan dan lain-lain. Oke. Al-Wasliyah belum ada namanya Indonesia, sudah melakukan 3. Pertama nih, Pendidikan, dakwah, meluruskan akhlaknya manusia di Indonesia ini, khususnya di Sumatera Utara dan sekitarnya kan gitu. Kedua, mencerdaskan, itu pendidikan. Ya, udah. Ketiga, Al-Wasliyah itu mengumpulkan dana untuk mensejahterakan umat, melobi sultan, kan gitu. Waktu itu kan POC kan sama sultan ini, dilobi sultan, Pak Sultan tolonglah bangun panti asuhan, nanti Allah akan kalau nggak dibangun nanti gini-gini, kalau nanti dibangun Allah akan kasih satu balasan. Itu lobi, dakwah dengan cara mereka bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu yang selalu dipakai Al-Wasliyah. Itu satu karakter yang selalu dipakai oleh tuan-tuan guru dulu. Itu Dinda. Itu peran itu pra itu sudah dilakukan oleh Al-Wasliyah. 3 ini sebelum ada yang namanya Indonesia itu sudah dilakukan. Sekarang kalau Dinda tanya pasca ya. Kalau Dinda tanya pasca, oke, saya buka sedikit. Yang namanya semua negara harus memiliki 4 negara. Dia punya kedaulatan, dia punya rakyat, dia punya wilayah pemerintahan. Dan keempat, harus ada pengakuan luar negeri. Ya, pengakuan luar negeri. Kalau kita tadi di pra, kita siapkan pandu, ya, kita siapkan pasukan, laskar loh, laskar. Ada beberapa di antara ini, saya balik lagi ke pra, beberapa kader Al-Wasliyah menjadi militer. Salah satu guru saya, Mu'alim Dumairi, itu dikasih pangkat letnan. Dumairi Ilyas, itu resmi. Tapi di tengah jalan mereka mundur karena mereka balik ke Al-Wasliyah, mengurusin anak yatim, mendidik. Kalau bicara pasca, Dinda, saya katakan begini. Pertanyaannya 18 Agustus 1945 itu, Indonesia itu merdeka de jure and de facto apa de facto aja? De facto. Belum de jure. Belum de jure, belum. Indonesia diakui dunia, artinya dapat legalisasi dunia itu pada tahun 1951. Ya. Antara 50 dan 51 itu. Ya. Saya mendaftarnya 1950 ke PBB. Ya, legal itu keluar 1951. Ini sebenarnya tugas para diplomat Al-Wasliyah yang ada di luar negeri untuk mengecek nomor di PBB ini. Indonesia ini nomornya kan ada ini legalisasinya. Oke. 45 itu apa? 45 itu Belanda belum ada di Belanda sudah tidak ada. Jepang sudah tidak ada 45 itu. Karena mereka Jepang itu sudah kalah di Pasifik. Setelah diledakkannya Hiroshima dan Nagasaki. Cuma Indonesia tidak punya empat ini, kedaulatan, rakyat, pemerintahan dan pengakuan luar negeri. Ada satu yang belum dibuka, ya, belum dibuka di Al-Wasliyah ini. Untuk pengakuan luar negeri ini, internasional minta ada satu negara yang berdaulat penuh setingkat liga harus mengakui Indonesia ini. Jadi syarat begini, kita ngaju setelah itu selama 45 proklamasi, kita ngajukan nih bahwa kita telah memproklamirkan. Itu. Ya. Tapi ini belum ada. Mana wilayah kau katanya? Wilayah kau mana? Rakyat kau mana? Ini kan rakyat di bawah kesultanan. Ini rakyat di bawah kesultanan. Rakyat-rakyatnya di bawah kesultanan. Udah. Bagaimana kita ini rakyat Sultan Dele, ini rakyat Sultan Babulasa, Maluku Utara, ini rakyat Banten, mana bisa? Ini kerajaan masih kerajaan Banten semua. Makanya kalau kita baca proklamasi, kami rakyat bangsa Indonesia dengan ini menyatakan hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan. Pemindahan kekuasaan dimaksud di situ adalah kekuasaan raja-raja, bukan Belanda sama Jepang. Jepang Belanda nggak ada. Iya. Jadi menarik, Anda itu tadi diplomat. Ya kan
Kalau kita menuju ke orang kan tentunya ini kan tokohnya Ismail Banda. Itu tadi syaratnya. Ya. Pengakuan internasional. 1910, 1951 Ya. beliau mengabdi ya sebagai utusan luar negeri. Betul. Yang namanya bisa dicek seperti itu Ya. di dalam Website. arsip Al-Wasliyah. Iya, arsip penerbangan internasional juga, karena beliau itu adalah resmi ya, Cheikh de Affaire. Jadi salah satu diplomat Indonesia mengeluarkan surat diplomatik itu salah satunya yang didapati oleh yang diberikan kepada Tuanku Ismail Banda. Artinya kan bisa kita klaim bahwa peran Al-Wasliyah pra kemerdekaan itu sangat jelas. Tokoh Al-Wasliyah Ismail Banda untuk memperjuangkan negeri ini ikut sebagai diplomat, sehingga azalnya mati dalam perjalanan, wafat syahid dalam perjalanan. Sejarah mencatat bahwa Al-Wasliyah dalam peranannya pra kemerdekaan itu sangat jelas, baik tokohnya, baik pengabdian visi misi organisasinya telah nyata untuk umat. Nah, kembali yang saya katakan tadi Ayahanda, seperti sekarang ini kan usia Al-Wasliyah 89 tahun, di mana pendidikan kita, universitas kita yang juga akan melahirkan para ilmuwan, para tokoh-tokoh masa depan bangsa ini. Nah, apa langkah-langkah strategis yang seharusnya dilakukan Al-Wasliyah untuk melakukan lompatan-lompatan yang lebih tinggi, sehingga karena zaman sekarang ini bisa katakan zaman teknologi modern, sehingga Al-Wasliyah tidak kuno atau tidak terkebelakang atau seperti apalah gitu yang sekarang ini banyak bilang kalau yang berbau agama nanti itu kampungan seperti itu. Image-nya kan seperti itu ya. Jadi apa Al-Wasliyah yang harus lakukan sehingga image itu sebenarnya nggak ada gitu, hanya dibuat oleh ini gitu, hanya framing saja seperti itu. Langkah-langkah Al-Wasliyah seperti apa? Begini Dinda, saya bagi pertanyaan Adinda Yakin tadi dua. Pertama saya katakan perannya, saya katakan tadi untuk kita resmi menjadi sebuah negara harus ada pengakuan. Maka pergerakan tadi anak-anak murid dari Al-Wasliyah yang berangkat ke Timur Tengah itu mendorong Raja Farouk, karena waktu itu Mesir itu adalah ketua Liga Arab dan Afrika. Gagalnya negosiasi para diplomat masih sama Barat, masuk Indonesia yang ada di Eropa, gagal meyakinkan Barat. Maka solusi terakhir adalah mahasiswa Timur Tengah. Jadi anak-anak Indonesia ini saya bagi dua ya, satu ke Barat dan satu ke Timur. Yang berhasil itu mahasiswa yang Timur Tengah berhasil meyakinkan dunia kan? Untuk pengakuan. Untuk sebuah pengakuan. Jadi syarat untuk ada kedaulatan, ada rakyatnya, ada pemerintahannya. Untuk pengakuan sebuah negara tuh salah satu lagi terakhir ini susah nih, pengakuan internasional. Beberapa konferensi gagal, termasuk konferensi meja bundar gagal, Rempilih segala-galanya gagal. Udah lobby sana sini tuh, Muhammad Atta, Muhammad Rom itu semua sudah melobi, gagal. Dan ini de jure and de facto bisa kita dapati setelah Tuanku Ismail Banda dan kawan-kawan di Mesir waktu itu, ya, beberapa perpindom itu. Jadi kedutaan kita pertama itu ada, ingat ya, kedutaan Indonesia pertama itu ada itu di Mesir. Ya, jadi gini, yang disebut pengakuan itu antara Indonesia yang mau kita bangun negara ini dengan negara yang mengakui ini ada semacam hubungan. Maka dibikinlah dramatisasinya dibuatlah seakan-akan ini ada kedutaan Indonesia ada. Itu di Strait Timur ya namanya. Itu sekarang menjadi kedutaan Indonesia. Strait Timur ya. Nah, itu sekarang menjadi kedutaan Indonesia. Itu resmi. Itu bersejarah. Jadi kita itu mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir itu membuat perwakilan di sana, sudah membuat perwakilan. Jadi mereka melobi Farouk untuk menandatanganinya.
Lalu tuanku Ismail Banda dapat kontak, dan disitulah Agus Salim datang, disitulah Muhammad Hatta. Jangan bilang nggak ada Muhammad Hatta ke Mesir, ada setelah gagal dari Belanda. Beliau terbang dari Eropa itu ke Mesir. Ada fotonya, silakan, itu ada buku saya pegang kok, buku lama yang nggak dicetak lagi, namanya Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, ditulis oleh diplomat Indonesia juga, namanya Muhammad Hasan. Diplomat Indonesia yang di Amerika itu Muhammad Hasan. Jadi jangan bilang nggak ada tokoh-tokoh Barat itu. Ini ya ibaratnya apa namanya, keberhasilan tadi itu salah satunya yang sudah direkrutmen oleh tuan-tuan guru Syekh Muhammad Yunus Grand Syekh tadi itu. Oke. Sekarang apa yang Dinda tanya, apa yang harus dipersiapkan untuk generasi yang sekarang? Oke. Mengingat usia Al-Wasliyah sudah 89 tahun, hampir 1 abad. Ya. Dinda, ini menuju 1 abad. Dunia secara global telah berubah. Ada namanya teknologi. Ya, seperti yang kita lakukan ini kan sebuah teknologi. Iya, teknologi. Gitu. Jadi Al-Wasliyah harus cepat mempelajari ini, teknologi ini. Jadi artinya kalau dulu tuan-tuan guru itu arti murid-murid yang selalu datang langsung bertemu dengan guru. Dengan sekarang ini kan kita berdakwah bisa satu dunia bisa nonton. Betul kan? Betul. Artinya salah satu yang ditulis Tuanku Adenan mampu untuk menyampaikan Islam satu dunia itu, yang ini dia masanya teknologi. Jadi ke depan universitas kita sudah harus mempersiapkan jurusan-jurusan teknologi, sains gitu, teknologi. Dan kalau bisa nanti di madrasah kita ada SMK ya, kayak macam yang menuju teknologi lah, kan gitu, jurus-jurusannya seperti komunikasi kan gitu, komputer, udah itu ada jurusan-jurusan untuk jaringan, cableation kan gitu, semua network, programmer, ya kan, desain kan gitu kan, sudah harus ke situ. Namun tugas-tugasnya seperti madrasah-madrasah juga mempersiapkan juga batas-batasannya gitu. Artinya jangan menyebar hoax, menyebar fitnah. Terakhir nih ya Anda, pesan untuk anak muda kader-kader Al-Wasliyah khususnya di Sumatera Utara. Tentunya kan sekarang proses organ bagian Al-Jamiatullah terus melakukan pola kaderisasi. Ya, apa kira-kira resep atau pesan yang ingin Ayahanda sampaikan untuk semua para kader yang ada di Sumatera Utara ini, Ayahanda? Gini, buat kader-kader semua, kader-kader hari ini harus mempersiapkan betul-betul SDM-nya, dipersiapkan semua SDM-nya. Namun dipersiapkan SDM-nya, akan tetapi prinsip-prinsip Al-Wasliyah yang sudah dibangun ini jangan dirubah. Apalagi dengan pergolakan pemikiran hari ini, ya kan, seperti pemikiran Islam yang tidak terkenal generasi sekarang tiba-tiba datang ke Indonesia dan segala-galanya ini. Kita sudah jadi tuan guru itu sudah membuat antisipasi, dan Tuanku Adenan sudah disebutkan. Makanya kita dikasih satu intilah pijakan, kan gitu. Kita berpijak kepada Islam. Mazhabnya Syafi'i, Sunni, kan gitu. Artinya kita sudah ada satu pegangan. Oh, Al-Wasliyah itu Sunni Syafi'i rupanya. Artinya sudah punya pegangan. Jadi Tuanku Arsyad Talib Lubis, Syekh Almarhum Allah Yarhamu, sudah bilang kenapa kita berpegang ini. Kalau ibarat kita ini kayak di tengah lautan, kita ada satu ombak yang besar, kita ada satu pegangan. Iya. Karena kita Sunni Syafi'i, itu Tuanku Arsyad mengatakan. Makanya kenapa tahun 1955 dikuatkan lagi oleh Tuanku Adenan di dalam buku Seperempat Abad. Dituliskan di buku Seperempat Abad jelas-jelas, kan gitu, agar kita berpegang ini.
Ada lagi satu lagi, ini tuh untuk sekarang ini, untuk bagi adik-adik semua lah ya, kader-kader. Ini kan negara demokrasi. Iya. Ya, negara demokrasi. Negara demokrasi itu adalah dibangun dengan ada namanya instrumen DPR. Iya. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Maka di legislatif inilah, kalau saya boleh sarankan, seperti ini, saya tidak berpikir sendiri, tapi ini memang nasihat dari Tuanku Arsyad Lubis. Beliau memesankan jangan tinggalkan politik. Oh ya, jangan tinggalkan politik. Jangan tinggalkan politik. Jangan abai tentang politik. Karena nanti yang di DPR sana itu yang membuat undang-undang ini. Mereka yang menggodok, mengesahkan jilbab boleh nggak, di mana nggak. Makanya jangan kita alergi dengan politik. Jadi Waslia juga harus melek politik ya, selain. Saya harus katakan gitu hari ini. Iya. Rebut itu sekarang juga. Kader-kader Waslia ke depan dibuat gerbongnya, disiapkan untuk segera mengambil kursi-kursi tadi itu. Iya. Tapi jangan tinggalkan dakwah. Artinya jangan nanti sibuk berpolitik tapi dakwah ditinggalkan. Karena nasihat Tuanku Arsyad di situ ditulis, jika kau tinggalkan dakwah, satu saat politik itu patah di tengah jalan, maka kita nggak bisa kembali lagi ke dakwah. Nggak bisa kembali, umat nggak mau lagi terima. Kau dulu tinggalkan kami. Jangan. Ya sekarang banyak itu. Itu yang terjadi. Tidak untuk menyebut orang lah. Nggak sebut orang, nggak sebut partai. Ada etik. Dulu dia bagus, berdakwah, udah dipilih umat, jadi anggota DPR, ditinggalkannya umat ini. Dia mau balik jadi ustadz pengangguran. Dia jadinya gitu. Politisi pengangguran juga ustadz pengangguran. Ini ada juga ini pertanyaan dari pemirsa kita ini, Ayahanda Senior. Jadi kalau Al-Wasliyah itu jadi kalau memang katanya Al-Wasliyah itu punya peran penting ya. Balik-balik dia tanya bukti dalam literasi catatan-catatan sejarah kalau sangat susah kita temukan. Artinya apakah ini benar atau masih diragukan seperti itu ya? Bukti artinya, apa yang sekarang? Tanyakan. Seperti contoh, kalau kita bicara tokoh Al-Jamiyatul Wasliyah seperti Ismail Banda barangkali, yang salah satu diplomat penting di bangsa ini, yang ikut berjuang kemerdekaan. Ya, saya dan banyak para kader seusia saya mungkin minim pengetahuannya tentang itu ya. Literasi untuk mengarah ke situ pun kita belum dapat atau apa gitu. Ini pertanyaan yang bagi saya terlalu aneh. Aneh-aneh. Begini John. Pesawat Mesir, dengan nama pesawat itu Egypt Air, Mesir Air, Look Dog, dan mereka memakai pesawat Air France. Itu Tuanku Ismail Banda, ini zaman perang loh, dari mana uangnya bisa berangkat dari terbang dari Jakarta ke Mesir, dari Mesir ke Teheran. Belum lagi melobi lagi nih untuk melobi agar mendapat pengakuan ini. Setelah Mesir mengakui, ada ditulis juga di situ, ada juga tanda tangannya juga di buku tadi revolusi tadi yang saya tunjukkan tadi, buku yang ditulis oleh Pak Muhammad Asam, Revolusi Indonesia di Luar Negeri. Revolusi Indonesia di Luar Negeri. Di luar negeri, catat itu Revolusi Indonesia di Luar Negeri. Ini kalau bisa di kamera nih. Ini bukunya. Warna ini. Ya, ini bukunya. Kalau mau di zoom silakan. Ya, saya pegang. Silakan WA email saya, nanti saya kirim apanya. Saya kirim itunya. Printnya salah satunya. Dan situ dicatat Tuanku Ismail Banda. Pak Tuanku Ismail Banda, kita nggak usah, jadi gini, referensi ya. Buku itu satu, itu ditulis oleh diplomat. Revolusi Indonesia di Luar Negeri. Tertulis. Kedua, Tuanku Ismail Banda itu resmi sebagai Charge d'Affaires, diplomat khusus. Charge d'Affaires. Kalau orang Prancis bilang Charge d'Affaires. Kalau bahasa Inggrisnya Charge d'Affaires gitu kalau bahasa Inggrisnya.
Tapi kalau bahasa Prancis itu memang diambil dari linguistnya dari Prancis. Charles d'Affaires. Beliau berangkat untuk melobi. Di situ juga ada dokumen di buku itu, ya, Revolusi di Indonesia di luar negeri, ada dicatat di situ. Bagaimana ditangani Mesir tahun 1947 ditandatangani Mesir, kemudian tahun 1947 itu juga 47 di Mesir, kemudian berangkat tahun 50-an berangkat lagi, dilobi lagi untuk sebuah pengakuan ini. 49 dilobi juga, Teken Surya apa semua. Kemudian terakhir Tuanku Ismail Banda itu berangkat setelah berhenti di Irak, mendapat tanda tangan dari kerajaan Irak waktu itu, ya. Beliau meminta langsung untuk terbang ke Iran, dan dari Iran berangkat ada pertemuan Oki. Ya, ini saya ceritakan nih Oki, organisasi Islam ya. Jadi di Oki ini, sebelum Oki di Kabul dilaksanakan, itu sudah kebiasaan, sampai sekarang itu kebiasaan diplomatik. Artinya dilobi dulu negara-negara yang siapa yang kira-kira dekat untuk kita biar supaya Indonesia ini diakui. Indonesia ini mendapat pengakuan secara de jure harus dapat pengakuan. Artinya ini biar supaya Indonesia ini betul-betul punya kekuatan penuh. Karena kita ingat ya, setelah 45 kita 47, 49 itu agresi satu, agresi kedua. Tidak, masih semena-mena dulu Belanda juga datang nyerang lagi. Jadi pada tahun itu 1951 udah disitulah ketika ada juga pengakuan legalnya Indonesia di PBB, dan di situ juga ketika berangkat Tuanku Ismail Banda dari Iran, Teheran ke Kabul, menabrak gunung, dan di daftar manifest di situ ada Dr. Bennett, utusan dari Amerika. Di zamannya Presiden Truman. Ada 4 orang diplomat Amerika, dan itu pesawat jumlah penumpangnya 17 orang, dan itu semua diplomatik. Dan termasuk di dalamnya Tuanku Ismail Banda. Dan ini silakan cek di Craig Flight namanya, Craig Plane ya. Itu daftar pesawat yang jatuh pada tahun itu tertulis, dan di situ manifestnya. Artinya itulah peran Tuanku Ismail Banda, dan juga ditulis dan ini diakui di koran-koran juga di nasional ketika itu. Ayahandanya Pak Gus Dur itu, almarhum Pak Gus Dur itu Wahid Hasim yang langsung menyalurkan sebagai Menteri Agama beliau gitu. Ya. Baik, Ayahanda, sebenarnya kan kalau dari segi literasi dan catatan sejarah ini bisa kita gali dan bisa kita cari. Cuma bagaimana Al-Wasliyah bisa mempermudah akses itu barangkali ya Anda ya. Seperti kita mempersiapkan aset dan arsip Al-Wasliyah baik dalam bentuk digital barangkali maupun dalam bentuk buku. Ini sangat menjadi poin penting sebenarnya untuk dicetuskan dan dilaksanakan. Kemudian begini Anda, ada juga pertanyaan nih dari pemirsa Sumut Channel terkait dengan peran Al-Wasliyah. Penting nggak Wasliyah ini punya pendapatan untuk meningkatkan SDM sehingga Al-Wasliyah itu bisa melatih kadernya lebih lebih melek, lebih ngerti baik di bidang teknologi maupun perbaikan infrastruktur yang lebih baik. Penting nggak itu kira-kira ya Anda? Artinya Al-Wasliyah membangun konsep ekonominya, Al-Wasliyah punya pendapatan sehingga Wasliyah buat ini buat itu seperti itu ya. Penting nggak Wasliyah lakukan? Sangat penting, sangat penting. Artinya kan gini ya, ekonomi dunia bisa dikatakan gagal hari ini. Kan gitu, gagal hari ini. Kan gitu, gagal di tengah wabah yang sekarang. Iya. Jadi justru Al-Wasliyah itu kembali tadi saya bilang dulu udah saya katakan 20 tahun yang lalu ya, kembali ke Khito. Kita harus melihat bagaimana tuan-tuan dulu di saat bertempur berperang ini bisa bangun madrasah. Iya. Bagi saat perang-perang dulu bisa menghidupkan anak yatim. Ya itu berpikirnya begitu. Saya kan lihat orang tua saya tinggal di panti asuhan waktu itu di Binjai. Ya kok bisa hidup mereka di saat perang gitu loh. Yang ngasih makan siapa?
Ya Al-Wasliyah, bagaimana caranya mereka? Ya, Tuan Guru itu berdakwah dulunya, berdakwah ke sana kemari, bekerja juga, nggak ada masalah. Ada yang kuli juga nggak ada masalah, ngangkat juga nggak ada masalah, bekerja jadi penulis, pewarta, yang itu mereka sumbangkan melalui beberapa orang-orang kaya untuk mau menyumbangkannya. Nah, kalau yang untuk hari ini SDM-nya harus dibangun, kan gitu. Yang saya pertama katakan tadi itu, hari ini terjadi perubahan global, kan gitu, perubahan global, teknologi berkembang, kan gitu. Kalau dia bisa menghidupkan ekonomi dengan menghidupkan perbankan Islam syariah, yang itu apa namanya? Ya, perbankan syariah, kita mencari jalan keluar. Bagaimana cara menghidupkan ekonomi UMKM, ekonomi yang di tengah pandemi saat sekarang ini, pasca pandemi ini juga kan gitu kan, pasti punya dampak lah. Betul. Yang berat soal ekonomi. Betul. Jadi intinya Wasliyah juga harus hadir ke wilayah. Mana warga Wasliyah yang apa nih, muslimat nih kalau bisa. Muslimat. Rame-rame ambil itu mesin jahit itu masker apa semuanya kan gitu kan. Ini bagus yang dilakukan kemarin tuh, saya baca tuh di mana tuh, UMN apa Unipa yang buat apa sanitizer. Wah, itu jago ya, Pak. Ini menyangkut soal kiprah kita juga ini, Bang. Betul. Saya bangga itu. Pada saat pandemi ini Wasliyah juga harus punya kiprah yang jelas, hadir. Betul. Baik dalam aspek kesehatan, Betul. ekonomi, seperti itu untuk mengisinya. Di Cirebon itu Al-Wasliyah kita bangun apa tuh, jual beras itu, nanam padi apa itu, saya lihat itu. Itu saya lihat mereka bergerak. Sebenarnya kira-kira di sini di Sumatera Utara contohnya ini aja, ini kan kita nggak usah mulu-mulu, banyak yang bisa kita kelola. Misalkan kita tanam mergat gitu kan, tanam mergat, bikin gula brown sugar, itu bisa dijual, bisa diekspor, itu lagi efektif sekarang ini. Macam asal kita bergerak semua, kenapa tidak? Why not? Orang saya bilang di zaman perang Al-Wasliyah berdiri, bikin madrasah, bisa ngasih anak yatim, yatim gitu. Terima kasih ya Anda, sangat menjurus dan mendalam diskusi kita pada sore yang berbahagia ini. Tentunya banyak yang ingin kita jelaskan, banyak yang ingin kita tanyakan sebenarnya. Ya, ini hitung-hitung pengantar aja. Barangkali ini sebagai pengantar dan langkah awal kita membicarakan seberapa besar pengabdian, perjuangan dan apa yang dilakukan Wasliyah pra dan pasca ini. Kalau kita tulis dan kita bicarakan, nggak cukup 1 jam juga ini ya. Cukup, wah berat udah. Perlu episode nanti mobil khusus. Tapi begini Anda, saya ingin mengutip sedikit lagi lah ini, sekitar 2 menit ya. Kemarin kan kita ada juga diskusi Badan Pusat Kajian Keagamaan Bapuska Al-Wasliyah Sumatera Utara mengangkat tema Arsyad Talib Lubis pahlawan nasional. Betul. Dari nama-nama pendiri Al-Wasliyah ada Ismail Banda, Arsyad Talib Lubis, Muhammad Yunus, Ismail Lubis, Abdurrahman Ashhab. Kira-kira menurut catatan sejarah dan kajian literasi, menurut Ayahanda, potensi Al-Wasliyah untuk mendorong tokoh ini menjadi pahlawan nasional peluangnya seperti apa ya? Apakah namanya harus yang ini atau yang ini, atau prosesnya bagaimana ya? Begini, ya saya paham maksud. Begini, saya tadi sudah menceritakan dari awal. Ada warga-warga Al-Wasliyah harus tahu dulu nih jenjangnya. Jenjang. Pertama adalah Tuanku Ismail Banda. Kan gitu dipersiapkan oleh Grand Sheikh kita agar beliau Syekh almarhum Tuanku Ismail Banda ini berangkat ke Timur Tengah menjadi jembatan untuk adik-adik di belakang. Jadi setelah berhasil beliau, adik-adik pun berangkat. Pengganti beliau waktu itu adalah Tuanku Abdurrahman Ashhab, Syekh Tuanku Abdurrahman Ashhab. Beliau inilah yang langsung turun ke lapangan dan membuat sebuah laskar. Laskar Al-Wasliyah namanya. Bergabung dengan Laskar Hizbullah. Ikut berjuang. Ada tanda tangan. Dan salah satu resolusi jihad itu, Tuanku Mbak Hashim Asy'ari itu mengirim ke, ada di seperempat abad tuh tanda tangan, mengirim resolusi jihad itu ke Syekh, Syekh Abdurrahman Ashhab. Ada
Ada buktinya, jangan bilang nggak ada. Karena gini, nggak mungkin dong NU sendiri bergerak. Iya, Namanya resolusi jihad itu ya semua berjihad. Artinya resolusi jihad itu tidak hanya diokoptasi dalam satu ormas. Kooptasi sebuah ormas, enggak. Arti Ini kan perjuangan pergerakan luas nasional. umat Islam ya. Jadi siapa di sana di Sumatera Timur? Dulu belum ada Sumatera Utara, di Sumatera Timur. Kirim. Orang setuju nggak itu? Malah ditambah lagi oleh Syekh Abdurrahman Syihab, tahu apa? Pengkhianat wajib hukumnya dibunuh. Itu pengkhianat negara. Kecuali jadi disebut situ juga yang tidak boleh adalah, jadi kita sudah mengenal metode berperang saat itu. Anak-anak jangan dibunuh, perempuan, pendeta, itu ditulis Tuan Abraham nggak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Ditulis di situ. Dalam resolusi jihad itu. Ditambahkan. Kalau bahas yang resolusi jihad itu ditambahkan lagi garis-garis itu oleh Tuanku Abraham Syihab. Jadi kalau kita fokus pertanyaan tadi Anda dari dorongan Al-Wasliyah untuk menuju tokohnya diakui sebagai pahlawan nasional. Ada kan seminar pertama, tadi saya bilang pertama adalah tarik dulu garisnya dari Tuanku Ismail Banda, Tuanku Abraham Syihab, kan gitu, sama Tuanku Syekh Tuanku Arsyad Lubis. Kalau Tuanku Arsyad Lubis itu kan lokal ya. Lokal, pejuang lokal, disebut juga pejuang lokal. Tapi nggak masalah, artinya pejuang. Tapi kan Tuan Arsyad juga ikut dalam konferensi umat Islam besar seperti di Surabaya. Iya, ada fotonya. Ada foto 1900 berapa itu. Jadi saya kasih kan. Dokumen itu saya letakkan di kantor PB sekarang. Saya serahkan ini dokumen, saya bilang ya. Terus untuk Ismail Banda, ya Anda? Jadi ini harus dilakukan, kita harus kejar semua dokumen-dokumen. Oh iya. Kejar dokumen, kemudian kan ada kan seminar, para kawan-kawan semua libatkan semua Al-Wasliyah untuk mengecek dokumen yang di LP3S. Beberapa referensi banyak di sana. Saya sudah pernah baca-baca itu juga. Ada satu lagi tuh library di Istana Wapres. Library pustaka ada di Istana Wapres. Di sana silakan, di situ juga ada dokumen-dokumen negara. Itu bisa kita rujuk semua. Mana dibuktikan untuk semua menuju proses itu. Iya dong. Ada ditulis LP3S semua lengkap kok. Jadi para penulis dulu sudah nulis tentang ini gitu loh, siapa Tuanku Arsyad, siapa Tuanku Abraham Syihab. Dokumen-dokumen dari Mabes TNI ini kan ada juga museum TNI di sini. Iya. Itu silakan yang di Jalan Jenderal Arifin itu kan. Iya. Silakan cek di situ semua. Ada. Baik pemirsa Wismu Channel, terima kasih kepada Ayahanda Gio Hamdani LC MA Bang ya? LC. Ini seperti yang saya bilang tadi, dalam dan banyak juga ini kalau dikupas terus dan dikaji. Tapi yang terpenting dalam diskusi ini adalah bagaimana peran Al-Wasliyah dalam menjalankan dakwahnya, menjalankan pendidikannya, juga fokus ke amal sosialnya juga Bang ya. Pra dan pasca itu. Perjuangannya juga yang apa yang harus kita lakukan sekarang. Dan begitu juga dengan langkah-langkah Al-Wasliyah yang seperti kita diskusikan kemarin, mendorong kadernya untuk mendapat pengakuan sebagai pahlawan nasional. Persis apa yang kita diskusikan tadi Ayahanda, banyak perjuangan tokoh ini. Sebenarnya kalau diceritakan sedih juga ini Ayahanda ya. Bagaimana tokoh-tokoh itu berjuang, berdakwah, mendirikan sekolah. Ya kan? Berperang. Ini perlu catatan ya. Tuan-tuan guru dulu, Abraham Syihab, Tuanku Arsyad Lubis, itu bajunya keren loh. Baju militer semua. Itu foto-fotonya itu kita punya bukti sekarang. Punya bukti hari ini gitu. Baju militer yang dipakai. Jadi mengenal hijau ini setelah Masumi loh. Ini perlu catat loh ini. Warna kita terkait soal warna. Kalau sekarang kan warna Wasliyah tetap hijau juga ya Handa. Bukan, itu kan Masumi. Walaupun mungkin menyatukan warna. Kadernya punya baju-baju yang lain. Tuanku Arsyad sama Tuanku Abraham Syihab itu nggak mengenal hijau. Dia masih pakai baju coklat. Ya baik. Pemirsa, seperti yang saya katakan tadi. Dia adakan seminar
kajian-kajian terus dihidupkan seperti ini. Ini pun juga bagian dari itu. Orang kembali bertanya, ini siapa ini yang diceritakan Tuan Abraham Nasyaf? Jadi bagus. Udah itu meletakkan foto-foto di semua madrasah. Iya, di madrasah. Iya. Sebenarnya itu semua kita. Mau jadikan dia pahlawan atau tidak, dia kita. Kita yang menjadikan dia pahlawan ya. Cuman doktrin pendidikan kita di Al-Wasliyah. Ya ini saya merasakan dari itu dia semua. Kita selalu melakukan sesuatu itu ikhlas. Nggak pernah mengharapkan jadi apa. Cuman ingin mengajar aja yang didik orang gitu. Jadi mungkin begitu juga lah tuan-tuan guru dulu berpikirnya seperti itu. Nggak pernah kali mau kepingin menjadi pahlawan. Mau jadi nggak pernah. Tapi kan penting bagi kita sekarang ini sebagai warga, sebagai kader, menjadikan mereka sebagai pahlawan. Silakan. Nggak penting mendapat pengakuan, pengakuan, tapi kita mulai itu sebagian dari. Untuk apa juga kalau kita misalkan nggak usah mengharapkan ini juga. Belum ada Indonesia. Kita sudah mencerdaskan bangsa ini. Kita sudah ikut mencerdaskan bangsa ini. Gitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih pemirsa setia AW Sumu Channel dimanapun kita berada ya. Saya Nurul Yakin Sitorus membawa acara pada diskusi ini menarik dan mendalam, sebenarnya banyak disampaikan. Mukadimah. Belum lagi nanti episode yang lain. Hampir 1 jam kita sudah di studio ini menyampaikan diskusi dan dialog kita. Mudah-mudahan dan insya Allah kita berdoa apa yang disampaikan oleh Ayahanda Kiai Hamdani MA bermanfaat untuk kita semua, khususnya warga Al-Jamiatul Wasliyah. Saya pembawa acara Ayahanda dan seluruh kru kerabat kerja yang bertugas di AW Sumut. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan ampunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.